Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkenaan dengan layanan-layanan pada cloud computing. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aldino Ogi dengan NIM I.2111732. Yang kedua ada Rispan Novrian dengan NIM I.2111731. Yang ketiga ada Zidan Alvaris dengan NIM I.22111006. Yang keempat ada Sanifa Lihawa dengan NIM I.2210221. Dan yang terakhir saya sendiri, Ananda Alfia dengan NIM I.221038. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang pertama ada Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service atau disebut dengan IaaS adalah model komputasi awan yang menyediakan akses ke sumber daya infrastruktur melalui internet. Ini mencakup penyediaan virtualisasi dari komponen infrastruktur seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna IaaS dapat menyewa sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus membeli atau memelihara perangkat keras fisik. Yang kedua ada Platform as a Service. Platform as a Service atau disebut dengan PaaS adalah model layanan komputasi awan di mana penyedia layanan menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi secara online. PaaS menyediakan lingkungan yang memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi tanpa harus khawatir tentang kompleksitas manajemen infrastruktur yang dibawanya. Yang ketiga ada Software as a Service. Software as a Service atau disebut dengan SaaS adalah model penyediaan perangkat lunak di mana aplikasi disediakan secara daring oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak secara lokal karena semuanya akan di-host dan dikelola oleh penyedia. Berikut penyedia layanan cloud computing yang bernama Google Cloud Platform. Di sini saya akan memilih suatu model pelayanan yaitu dari infrastruktur as a service dari Google ya, yang bernama Compute Engine, di mana kita dapat membuat sebuah infrastruktur melalui penyedia dari Google, yaitu Google Cloud Platform. Di sini akan saya jelaskan sedikit apa itu Compute Engine. Jadi Compute Engine adalah mesin komputer yang bisa kita sewa ya melalui penyedianya, yaitu Google Cloud Platform. Di sini untuk Compute Engine bisa kita dapat dengan $300 secara gratis untuk pelanggan baru untuk mengakses yang namanya Google Cloud. Lalu di sini kita juga dapat mencoba Compute Engine secara gratis. Nah, ini apa saja yang bisa kita dapatkan, yaitu dengan kita menyewa Compute Engine, maka di sini kita akan dapat yang namanya predefined machine type, atau kita bisa start running ya, atau menjalankan secara cepat dengan tipe-tipe mesin yang sudah atau ready dikonfigurasi. Lalu kita bisa mengcustom tipe mesinnya, lalu spot mesin, confidential computing, dan precision rekomendasi. Dan di sini ada beberapa penjelasan melalui bahasa Inggris. Jadi penjelasan kita yaitu perihal Compute Engine atau infrastruktur as a service yang disediakan oleh Google Cloud Platform. Lalu di sini ada yang namanya use case atau hal apa saja yang bisa kita lakukan ya di Compute Engine. Di sini kita bisa yang namanya memilih
virtual machine tipe atau tipe virtual machine yang cocok bagi kita. Ya, jadi di sini juga ada visualisasinya perihal virtual machine. Jadi untuk Compute Engine pun menyediakan beberapa tipe mesin. Jadi ada E2, N1, N2, N2 di C3, C3 di C3A, T2 di T2A, C2, C2 di M1, M2, M3, N1, W, T4, G2, A2, A2 Ultra, dan A2. Jadi ada banyak sekali yang namanya tipe mesin. Jadi kita dapat memilih tipe mesin virtual yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini ada yang namanya virtual machine migration to Compute Engine. Jadi tentu ada hal atau sikon di mana kita dapat memigrasikan virtual machine kita ke Compute Engine. Ikut visualisasinya. Jadi kita punya migrate Compute dari backend-nya, local komputer, di sini ada migrate Compute Engine, virtual sensor engine, lalu diarahkan ke cloud VPN. Nah, selain itu di sini pun dapat kita lihat terdapat beberapa tutorial mengenai migrate for Compute Engine, SAP HANA on Compute Engine, SQL Server and Compute Engine. Jadi ada tutorial yang disediakan untuk mempermudah kita sebagai pengguna. Jadi sebagai penyedia Google Cloud Platform cukup baik ya, menyediakan beberapa tutorial untuk kita coba. Lalu ada lagi yang namanya use case data processing ya. Di sini untuk processing datanya divisualisasikan sebagai berikut. Dan tidak lupa ada juga yang namanya tutorial. Lalu selanjutnya ada BYOL or License Input Linear. Ikut visualisasinya. Di mana di sini ada normal host dan Sultana node ya, di mana kita punya komputer hardware yang mempunyai sistem atau menggunakan hypervisor. Di sini customer 1 menggunakan virtual machine 1, customer 2 menggunakan virtual machine 2, customer 3 menggunakan virtual machine 3. Lalu untuk customer 2 dapat menggunakan virtual machine 4. Sedangkan untuk yang satunya yaitu Sultana node, di mana customer itu dapat menggunakan 4 virtual machine ya. Virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3, virtual machine 4. Jadi customer yang menggunakan atau mengakses hardware dapat menuju kepada virtual machine yang dibuat. Dan jangan tidak lupa ada juga yang tutorial. Lalu di sini ada beberapa fitur ya. Nah, fiturnya ada workload manager, ada virtual machine manager, ada bed, live migration for virtual machine, configuration virtual machine, Sultana node yang tadi kita bahas. Terus kita bisa mengcustom mesin type-nya atau tipe mesin. Ini juga tadi dijelaskan di awal, kita mendapatkan predefined mesin type, spot DMS, instant to persistent books, local SSD, GPU, accelerator, CPU accelerator, global load balancing, Linux and Windows support, per second billing, commitment saving, container super reservation, raise saving rekomendasi, placement opsi. Nah ini tadi juga sudah kita bahas di awal ya, yang di sini ya, yang nih mana tadi? Nah kalau ini hanya beberapa, tapi di sini versi lengkapnya. Ya, jadi semua fitur yang bisa kita dapatkan atau kita ambil. Untuk pricing atau harga di sini kita untuk pengguna baru yaitu mendapatkan $300 kredit untuk spend ke Google Cloud dalam waktu 90 hari pertama. Nah, semua pengguna atau pengguna lah ya mendapatkan general purpose machine yaitu E2 micro instead per bulan gratis, tidak ada bayaran tambahan. Lalu di sini pun ada partner affiliate certification with partner. Nah,
Lalu di sini ada yang terakhir yang namanya take the next step, start building on Google Cloud with $300 in free credit and 20 plus always pay. Jadi kita diarahkan untuk langsung coba secara gratis dan membangun yang namanya produk-produk dari Google Cloud. Ya, terutama yang sedang kita buka yaitu produk bernama Contour Engine. Mungkin berikut penjelasan dari saya perihal tentang infrastruktur as a service. Oke, sebelum dimulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidan Alfaris, NIM I22111106. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan atau memperlihatkan sebuah layanan cloud computing yang dimana bernama Platform as a Service. Oke, langsung saja. Untuk platformnya saya menggunakan GCP atau Google Cloud Platform, yang dimana saya akan menggunakan App Engine. Nah, di App Engine ini di sini ada beberapa fitur yang dimana yang pertama, App Engine ini bagus untuk situs monolith yang dimana yang dapat dirender di server, yang dimana App Engine ini mendukung bahasa pengembang populer yang dengan berbagai alat developer, yang dimana untuk pelanggan baru mendapatkan kredit gratis senilai $300 untuk dibelanjakan untuk App Engine. Lalu untuk kelebihannya, ringankan, yang dimana dapat meringankan beban developer, tetap cekatan dalam dukungan untuk bahasa pengembang populer, dan juga yang terakhir ada pelajari. Lalu untuk beberapa fitur utama, di fitur pertama ini membangun aplikasi Anda di Node, JavaScript, Java, Ruby, bahasa C, Go, Python, ataupun PHP. Untuk dokumentasi sendiri memiliki lingkupan App Engine yang tepat. Lalu ada dasar-dasar lingkungan file sebuah App Engine dan lain-lain. Untuk semua fitur ada banyak sekali ya. Pertama, bahasa populer yang tadi sudah disebutkan. Ada teknologi sepenuhnya dengan lingkungan ini yang terkelola sepenuhnya, dapat berfokus pada kode dan membiarkan App Engine yang mengurus infrastruktur, yang dimana jadi setelah di-upload atau di-cloudkan, jadi langsung diurus oleh infrastruktur tanpa dilihatkan lagi. Adapun yang lainnya adalah diagnostik aplikasi yang canggih, yang dimana code monitoring dan code logging yang dapat memantau. Jadi kita dapat memantau untuk yang platform yang akan kita upload. Lalu performa aplikasi serta pelaporan error yang dapat mendiagnosis dan memperbaiki bug dengan cepat. Lalu pembuatan aplikasi yang dimana hosting berbagai versi aplikasi Anda dengan mudah, membuat lingkungan pengembangan, pengujian, staging, dan production tanpa kesulitan. Adapun keamanan aplikasi, Anda dapat menentukan aturan akses menggunakan firewall App Engine dan memanfaatkan sertifikat SSL atau TLS yang terkelola secara default di domain custom Anda tanpa biaya tambahan. Adapun ekosistem layanan, gunakan ekosistem layanan Google Cloud yang terus berkembang dari aplikasi Anda, termasuk rangkaian alat developer cloud yang sangat baik. Adapun untuk harga, App Engine memiliki harga cloud yang kompetitif dari skala dapat menyelesaikan penggunaan aplikasi. Adapun tadi sudah diberikan gratis nilai $300 untuk 20 produk yang baru untuk pengguna baru. Mungkin itu aja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu layanan software as a service, di mana layanan ini ada di Alibaba Cloud dan nama layanannya adalah Apsara Video Live. Nah, Apsara Video Live itu apa sih? Apsara Video Live adalah platform streaming langsung untuk audio dan video berdasarkan hosting konten terkemuka dan jaringan pengiriman serta teknologi transcoding real-time terdistribusi berskala besar. Nah, Apsara Video Live juga menyediakan layanan audio dan video langsung secara high definition dan tanpa gangguan, yang nyaman dan dapat diakses dengan latensi rendah dan konferensi tinggi. Oke, langsung saja di sini kita perlu menyiapkan sebuah akun Alibaba Cloud ya. Lalu apabila kita sudah masuk ke dalam konsolnya, nah untuk mencari layanan ini kita tinggal klik saja ya di service, lalu ketikkan Apsara Video Live. Nah, lalu kita klik saja. Nah, ini adalah halaman untuk memunculkan layanan Apsara Video Live. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik saja Activate. Di sini kita klik I have read and agree, lalu Activate now. Nah, setelah layanan diaktifkan, nanti kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini kita bisa memonitoring bagaimana penggunaan layanan tersebut, berapa biaya yang diperlukan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.